Hai semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini aku mau melanjutkan baca buku Seni untuk Bersikap Masa Bodoh. Kita kemarin sudah sampai di bab 3 ya. Anda tidak istimewa, Doraemon Books. Saya pernah mengenal seorang pria, sebut saja Jimmy. Jimmy punya berbagai lini bisnis yang sedang berjalan. Kapanpun jika Anda bertanya apa yang sedang dikerjakan, dia akan menyebutnya dengan cepat beberapa nama perusahaan yang berkonsultasi dengannya. Atau dia akan menjelaskan sebuah aplikasi kesehatan yang sedang dia carikan investor murah hati agar mau menanam saham. Atau dia akan berbicara mengenai beberapa acara amal di mana ia akan didaulat menjadi pembicara utamanya. Atau bagaimana dia memiliki gagasan tentang suatu jenis pompa gas yang lebih efisien yang membuatnya menjadi miliarder. Pria ini selalu beredar, selalu menyala-nyala, dan jika Anda memberinya 1 inci saja celah percakapan di siang hari, dia akan menceramahi Anda tentang betapa mendunia pekerjaannya, betapa brilian ide-ide terbarunya. Dan dia akan sangat mudah menyebutkan nama-nama sederet tokoh, seakan-akan Anda berbicara dengan seorang reporter tabloid. Jimmy adalah pribadi yang positif di setiap waktu. Selalu termotivasi, bekerja dengan sudut pandang yang jelas. Seorang yang dipandang sebagai go-getter tulen. Apa coba maksudnya go-getter? Di balik itu semua, Jimmy adalah seorang bajingan. Hanya bicara, tidak ada aksi. Sebagian besar waktunya diisi dengan mabuk-mabukan, menghamburkan uang di bar dan restoran ternama, seraya berusaha memukau orang dengan ide bisnisnya. Jimmy adalah seorang penipu profesional, menghidupi keluarganya dengan uang haram, sama seperti setiap orang lain yang tinggal di kota memutar-mutar ide palsu tentang gemilangnya teknologi masa depan. Tentu kadang dia juga berupaya untuk mengangkat telepon dan membuat tawaran dengan mengatasnamakan orang-orang penting dan nama-nama lain sehingga kehabisan nama untuk disebut, tapi tidak ada yang pernah terwujud. Tidak ada satupun usahanya yang berkembang menjadi sesuatu. Meskipun demikian, pria ini telah melakukannya selama bertahun-tahun, membiayai pacar-pacarnya dengan uang dari banyak saudara jauhnya, hingga usia mendekati kepala 3. Kacaunya, Jimmy merasa nyaman-nyaman saja. Kepercayaan dirinya tak lebih dari hanya waham dalam otaknya. Ia menyayangkan orang-orang yang menertawakan atau menutup telepon darinya. Sebab dalam pikiran Jim, mereka telah melewatkan kesempatan emas dalam hidup mereka. Baginya, orang-orang yang mencemooh ide bisnis gadungannya itu terlalu bodoh dan tidak berpengalaman untuk memahami kejeniusannya. Orang-orang yang menuding gaya hidup mabuknya semata-mata cemburu kepadanya. Mereka adalah para haters yang iri akan kesuksesannya. Jimmy memang menghasilkan uang, meskipun biasanya melalui cara-cara yang tidak jujur, seperti menjual ide bisnis orang lain yang diaku sebagai miliknya, atau memperdaya orang lain agar memberi pinjaman, atau parahnya menghasut seseorang agar menyerahkan saham perusahaan startup mereka. Namun sebenarnya seringkali ia dibayar untuk melakukan public speaking. Bagian paling parahnya adalah bahwa Jimmy meyakini omong kosongnya sendiri. Kayalanya seolah seperti anti peluru, sehingga jujur orang sulit marah padanya. Di era 1960-an, meningkatkan penghargaan diri, berpikiran dan berperasaan positif tentang diri sendiri sangat ngetren. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang menilai dirinya tinggi pada umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat sedikit masalah. Banyak peneliti dan pembuat kebijakan pada saat itu sampai pada keyakinan bahwa meningkatnya penghargaan diri dapat menuntun pada beberapa keuntungan sosial yang nyata, kejahatan yang makin menurun, catatan akademik yang makin baik, lapangan pekerjaan semakin luas, defisit anggaran yang semakin rendah. Sebagai hasilnya, di awal dekade berikutnya, 1970, praktek penghargaan diri mulai diajarkan oleh para orang tua, ditekankan oleh para terapis, politisi, guru, serta dilembagakan dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Great Inflation, sebagai contoh, diselenggarakan untuk membuat anak-anak yang prestasinya kurang maksimal tidak terlalu merasa kecewa dengan rendahnya pencapaian mereka. Penganugerahan penghargaan atas partisipasi mereka, beserta trofi
palsu diciptakan untuk serangkaian kegiatan yang tak terlalu menarik dan mudah ditebak. Anak-anak diberi pekerjaan rumah yang konyol, seperti menulis semua alasan mengapa mereka adalah pribadi yang istimewa, atau 5 hal yang paling mereka sukai tentang diri mereka sendiri. Pastor dan pendeta berkata meyakinkan seluruh jemaat bahwa setiap dari mereka adalah istimewa di hadapan Tuhan dan ditakdirkan untuk menjadi lebih. Tidak sama seperti orang kebanyakan. Seminar bisnis dan motivasi mengatakan berulang kali mantra paradoks yang sama. Setiap dari kita dapat menjadi luar biasa dan teramat sukses. Namun bergantilah generasi berikutnya dan terbacalah sebuah data yang berkata, tidak ada dari kita yang istimewa. Ternyata sekedar merasa bahagia atas diri sendiri tidak berarti apa-apa, kecuali jika Anda memiliki suatu alasan yang bagus untuk merasa bahagia atas diri Anda sendiri. Pada kenyataannya kemalangan dan kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi dewasa dan tangguh. Faktanya, mengajar orang untuk meyakini bahwa mereka istimewa dan merasa baik tentang diri sendiri dengan alasan apapun tidak lantas menjadikan mereka suatu populasi yang penuh dengan Bill Gates dan Martin Luther King. Ini justru menciptakan satu populasi penuh pria seperti Jimmy. Jimmy, sang pendiri perusahaan yang terbuai delusinya sendiri, yang menghisap ganja setiap hari, tidak memiliki keterampilan menjual yang nyata, selain berbicara pada dirinya sendiri dan meyakininya. Jimmy tipe pria yang meneriaki rekan kerjanya dengan alasan kurang dewasa, dan kemudian menggunakan kartu kredit perusahaan hingga batas maksimal di Le Bernardin demi membuat beberapa model Rusia terkesan. Jimmy yang dalam waktu singkat dijauhi bibi dan pamannya karena terus meminjam uang. Ya, dia adalah Jimmy yang percaya diri dan memiliki penghargaan diri yang tinggi. Jimmy yang menghabiskan banyak waktunya untuk berbicara mengenai betapa baiknya dia sehingga dia lupa untuk benar-benar melakukan sesuatu. Yang menjadi masalah dengan gerakan peningkatan penghargaan diri ini adalah bahwa ukuran yang digunakan berdasarkan seberapa positif untuk melihat diri mereka sendiri. Namun ukuran yang benar dan akurat untuk penghargaan diri sendiri sesungguhnya terletak pada bagaimana orang tersebut memahami aspek negatif dari diri mereka sendiri. Jika seseorang seperti Jimmy merasa sungguh baik selama 99,9% dalam hidupnya, meskipun hidupnya hancur berantakan di sekelilingnya, lalu bagaimana itu bisa menjadi alat ukur yang valid untuk sebuah hidup yang sukses dan bahagia? Jimmy merasa istimewa, itu saja. Dia merasa seakan-akan layak mendapatkan hal-hal baik tanpa berusaha. Dia percaya diri bisa menjadi kaya tanpa harus bekerja. Dia percaya diri dapat disukai dan menjalin hubungan baik tanpa pernah membantu seseorang pun. Dia percaya diri berhak memiliki suatu gaya hidup yang luar biasa tanpa mengorbankan apapun. Orang-orang seperti Jimmy begitu terpukau pada perasaannya karena berhasil mengelabui diri mereka sendiri hingga yakin bahwa mereka sedang menyelesaikan hal-hal yang besar, bahkan ketika mereka tidak melakukannya. Mereka yakin mereka adalah pembawa acara yang brilian di atas panggung, padahal mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Mereka menyebut diri mereka motivator dan menggalang dana untuk membantu sesama, walau umur masih 25 tahun, dan belum pernah melakukan hal yang mendasar apapun dalam kehidupan mereka. Orang-orang tersebut menampilkan sebuah kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri semacam ini bisa menarik orang lain, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam beberapa contoh, orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri seperti ini dapat menulari dan membantu orang-orang di sekitarnya merasa lebih percaya diri juga. Di luar dari semua tipuan Jimmy, saya harus mengakui bahwa kadang menyenangkan bergaul dengannya. Anda akan merasa tidak bisa dikalahkan saat berada di dekatnya. Namun yang menjadi persoalan dengan model kepercayaan diri semacam ini adalah bahwa mereka perlu selalu merasa bahagia atas diri mereka sendiri, walau harus membuat orang-orang di sekitarnya terganggu. Dan karena orang-orang yang seperti ini selalu harus merasa bahagia atas dirinya, mereka akhirnya menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk berpikir tentang diri mereka sendiri. Padahal di luar semua itu dibutuhkan energi dan usaha yang besar untuk meyakinkan diri Anda sendiri bahwa tahi yang Anda keluarkan tidak bau busuk, apalagi jika Anda benar-benar tinggal di sebuah kulkas. Begitu orang-orang macam ini mengembangkan pola pikir yang secara konstan, menafsirkan segala yang terjadi di sekitar mereka melulu untuk membuat mereka jumawa, akan sulit rasanya untuk menghentikan itu.
Setiap ajakan untuk menggunakan akal sehat hanya dipandang sebagai ancaman terhadap superioritas mereka dari pihak lain yang menganggap tidak mengimbangi kepintaran atau bakat atau kegantengan kesuksesan mereka. Apa yang diyakini Jimmy dan orang-orang sepertinya membuat mereka diselubungi semacam gelembung narsistik, membelokkan apa saja dengan cara tertentu demi semakin meneguhkan dirinya. Halaman 55. Orang-orang yang merasa seperti ini memandang setiap kejadian dalam hidup mereka entah sebagai suatu peneguhan atau ancaman terhadap keagungan mereka sendiri. Jika suatu hal yang baik terjadi pada mereka, itu karena perbuatan mereka. Jika suatu hal buruk terjadi kepada mereka, itu karena seseorang cemburu dan merasa untuk membuat mereka terlihat buruk. Orang-orang istimewa ini bebal. Mereka menyesatkan diri sendiri dengan masuk ke dalam apapun yang bisa memuaskan rasa superioritas mereka. Mereka mempertahankan pandangan mental mereka di atas segalanya. Bahkan jika kadang itu menuntut mereka untuk bersikap kasar secara fisik atau emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka. Meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial merupakan sebuah strategi yang gagal. Ini hanya membuat Anda tinggi atau nge-fly, tapi itu bukan kebahagiaan. Pengukuran yang benar tentang penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih pada bagaimana dia merasakan pengalaman negatifnya. Seseorang seperti Jimmy bersembunyi dari permasalahannya dengan mengarang kesuksesannya sendiri di setiap kesempatan. Dan karena itu dia bisa menghadapi masalahnya. Entah sebaik apapun dia menilai dirinya sendiri, ia menjadi lemah. Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara belak-belakan. Ya, saya tidak bertanggung jawab soal uang. Benar, kadang saya melebih-lebihkan kesuksesan saya sendiri. Dan saya terlalu bersandar kepada orang lain, dan seharusnya saya lebih mandiri. Kemudian bertindak untuk memperbaikinya. Namun orang-orang yang keblinger dengan dirinya sendiri, karena mereka tidak mampu mengakui masalah mereka sendiri secara terbuka dan jujur, justru tidak bisa memperbaiki hidup mereka dengan cara yang tahan lama atau bermakna. Mereka semakin tertinggal karena mengejar hal yang bertambah tinggi dan mengakumulasi tingkat penyangkalan yang semakin besar. Namun pada akhirnya kenyataan akan menghantam Anda dan masalah-masalah yang mendasar akan menampakkan dirinya lagi. Kali ini dengan lebih jernih. Ini hanya perkara kapan dan berapa sakitnya nanti. Oh my god, ini bener banget teman-teman. Coba ya dengerin lagi ulang videonya. Bener banget kata-kata ini. Hancur berantakan. Pukul 9 pagi di kelas biologi, saya menyandarkan kepala di atas lengan sambil memandangi jarum panjang yang membuat putaran. Bunyi TikTok muncul dan tenggelam bergantian dengan penjelasan guru yang membosankan mengenai kromosom dan mitosis. Seperti anak berusia 13 tahun yang terjebak dalam suatu ruangan kelas yang dipenuhi murid. Diterangi lampu pijar, saya bosan. Terdengar pintu diketuk. Pak Price, kepala sekolah melongok ke dalam. Permisi mengganggu, Mark. Bisakah kamu keluar dengan saya sebentar dan bawa barang-barangmu? Aneh, pikir saya. Biasanya anak-anaklah yang disuruh menemui kepala sekolah. Jarang kepala sekolah datang menemui mereka. Saya meraih barang-barang saya dan meninggalkan ruangan. Lorong sudah sepi, ratusan loker berwarna kuning kunyit seperti membentuk cakrawala. Mark, bisa antar bapak ke lokermu tolong? Tentu, jawab saya sambil ngeloyor seperti siput menyusuri lorong. Rambut acak-acakan dengan t-shirt Pantera yang kebesaran. Kami sampai di loker saya. Tolong buka, kata Pak Price. Dan saya pun mengerjakannya. Dan dia melangkah di depan saya, mengambil jaket saya, tas olahraga, tas punggung, semua isi loker, kecuali beberapa buku catatan dan pensil. Dia mulai berjalan menjauh. Tolong ikut dengan saya, ujarnya tanpa menengok ke belakang. Saya mulai merasa tidak nyaman. Saya mengikuti ke kantor. Di sana dia meminta saya untuk duduk. Dia menutup pintu dan menguncinya. Dia berjalan ke arah jendela dan mengatur tirai agar tidak terlihat dari luar. Telapak tangan saya mulai berkeringat. Ini bukan pertemuan dengan kepala sekolah yang biasa. Pak Price duduk dan dengan tenang menggeledah barang-barang saya, memeriksa kantong-kantong, membuka setiap resleting, mengepaskan baju olahraga dan membiarkannya tergeletak di lantai. Tanpa memandang saya, Pak Price bertanya, "Kamu tahu apa yang saya cari, Mark?" "Tidak," jawab saya. "Narkoba."
Kata-kata tersebut nyaris membuat jantung saya copot. Narkoba? Saya mendadak gagap. Jenis apa? Dia menatap saya dengan tajam. Saya tidak tahu. Kamu punya jenis apa? Dia membuka salah satu binder dan memeriksa kantong-kantong kecil untuk pena. Keringat saya bermunculan seperti jamur tumbuh di musim hujan. Menyebar dari telapak tangan saya ke lengan dan sekarang leher. Kening saya berdenyut karena derasnya darah yang mengalir ke otak dan wajah saya. Seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang baru saja dituduh memiliki narkoba dan bawanya ke sekolah. Rasanya saya ingin melarikan dan bersembunyi. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Saya memprotes. Kata-kata saya terdengar jauh lebih buruk dari yang saya kira. Saya merasa sepertinya sekarang ini saya harus terdengar meyakinkan, atau mungkin tidak. Mungkin sebaiknya saya terdengar ketakutan. Apakah pembohong terdengar ketakutan atau meyakinkan? Mau seperti apa suara yang keluar? Saya selalu ingin terdengar kebalikannya. Malah karena kurangnya komponen kepercayaan diri, ketidakpercayaan diri saya tentang suara saya yang terdengar kurang percaya diri membuat saya semakin kurang percaya diri lagi. Sialan, lingkaran setan itu lagi. Kita lihat saja, ujarnya, memalingkan perhatian ke tas punggung saya yang terlihat seperti punya ratusan kantong. Setiap kantong terisi dengan barang-barang konyol khas remaja, ballpoint warna, lembar catatan yang dibagikan di kelas, CD lagu awal 90-an dengan wadah yang retak, spidol cepat, kering, dan buku gambar usang yang hilang separuh halamannya, serta kotoran yang tertumbuk selama masa-masa SMP saya yang gila. Peluh saya pasti bergerak dengan kecepatan cahaya, karena waktu seolah memanjang dan melebar sendiri sehingga detik-detik yang berlalu di jam kedua biologi pukul 9 pagi tersebut sekarang terasa sangat lama seperti di zaman Paleolitik. Dan saya pun tumbuh dan sekarat di setiap menit. Hanya ada saya dan Pak Price dan kantong tas punggung saya yang seakan tak berdasar. Suatu saat di zaman Mesolitik, Pak Price pun segera selesai memeriksa tas saya. Karena tidak menemukan apapun, dia terlihat bingung. Dia membalikan tas dan isinya berceceran di lantai kantornya. Sekarang gantian dia yang berkeringat. Bedanya, jika saya penuh rasa takut, dia justru penuh rasa amarah. Tidak bawa narkoba hari ini, Dia mencoba terdengar biasa saja. Tidak, begitu pula saya. Dia menyebar barang-barang saya, memisahkan setiap benda dan membentuk tumpukan kecil di sebelah alat gym. Saya, jaket dan tas punggung saya sekarang terbaring kosong dan tak berdaya di pangkuannya. Dia menghela napas dan menatap dinding, seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang terkunci dalam satu ruang bersama seorang pria yang dengan kalap melempari barang-barangnya ke lantai. Saya ingin menangis. Pak Price memindai semua barang yang telah disendiri-sendirikan di lantai. Tidak ada yang haram atau ilegal, tidak ada narkoba, bahkan tidak ada apapun yang melanggar kebijakan sekolah. Dia menghela napas lagi, kemudian menghempaskan jaket dan tas punggung ke lantai. Dia sedikit membungkuk dalam posisi duduknya, kemudian menyandarkan siku ke lututnya, membuat wajahnya setinggi wajah saya. Mark, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu jujur, semua ini akan menjadi lebih mudah. Jika ternyata kamu bohong, ini akan menjadi lebih buruk. Seolah-olah menyambut apa-apa, saya menelan ludah. Sekarang kamu katakan yang sejujurnya. Pak Price mengomando. Apakah kamu membawa narkoba ke sekolah hari ini? Halaman 60, dengan melawan air mata yang hampir jatuh dan teriakan yang tertahan di tenggorokan saya menatap balik wajah orang yang menyiksa saya. Dengan nada membela mati-matian, berusaha lolos dari horor masa remaja. Saya berkata, tidak, saya tidak punya narkoba. Saya sama sekali tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Baiklah, katanya, menunjukkan tanda menyerah. Saya rasa kamu bisa mengambil barang-barangmu dan keluar. Rupanya dia masih berusaha untuk terakhir kalinya melayangkan pandangan ke tas punggung yang kempes, terongok seperti janji yang dilingkari di lantai kantornya. Sambil lalu dia meletakkan satu kaki di atasnya, menginjak ringan. Benar-benar sebuah upaya terakhir, dengan cemas menunggunya berlalu, sehingga saya bisa meneruskan hidup saya dan melupakan seluruh mimpi buruk ini. Namun kakinya terhenti pada sesuatu. Apa ini? Tanyanya, mengetuk-ngetuk dengan kakinya. Apanya yang apa?
balas saya. Masih ada sesuatu di sini. Dia mengangkat tas dan mulai merasakan sesuatu di sekitar bagian bawah tas. Sontak ruangan tampak kapur. Semua terasa berputar. Ketika masih muda, saya termasuk anak yang pandai. Saya mudah berteman, tapi saya bengal. Yang terakhir adalah kata yang paling manis yang bisa saya gunakan. Saya pemberontak, tukang bohong, gampang naik darah dan penuh rasa kebencian. Ketika berusia 12 tahun, saya meretas sistem pengamanan rumah saya sendiri dengan magnet lemari es. Jadi saya bisa menyelinap keluar rumah tanpa ada yang tahu di tengah malam. Lalu saya akan memasukkan porselening mobil ibunya ke posisi netral dan mendorong pelan-pelan ke jalan sehingga kami bisa mengendarai mobil tanpa membangunkan seorang pun. Saya sengaja membuat tulisan tentang aborsi karena saya tahu guru Inggris saya adalah seorang Kristen konservatif garis keras. Lain waktu saya dan seorang teman lainnya mencuri rokok ibunya dan menjualnya ke anak-anak lain di belakang sekolah. Dan saya juga memotong bagian bawah tas punggung saya lalu menyulapnya menjadi kantong rahasia untuk menyembunyikan ganja. Kantong tersembunyi yang sama ditemukan Pak Price setelah menginjak narkoba di bagian bawah tas saya. Saya telah berbohong dan sesuai janjinya Pak Price mengambil tindakan serius. Beberapa jam kemudian, seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang diborgol di kursi belakang mobil polisi, saya mengira hidup saya telah berakhir. Dan benar semacam itu. Orang tua saya mengurung saya di rumah. Saya tidak boleh menemui teman-teman saya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sejak dikeluarkan dari sekolah, saya terpaksa bersekolah di rumah di sisa tahun ajaran itu. Ibu menyuruh saya potong rambut, membuang semua baju Marilyn Manson dan Metallica yang bagi remaja di tahun 98 ini sama dengan dihukum mati. Ayah saya menyeret saya ke kantornya di pagi hari dan memerintahkan saya untuk memasukkan berkas selama berjam-jam. Begitu homeschool berakhir, saya dikirim ke sebuah sekolah Kristen swasta yang kecil di mana tidak akan mengejutkan Anda. Saya tidak kerasan. Dan tak lama setelah saya akhirnya membersihkan perbuatan saya dan meluruskan jalan saya serta belajar nilai tanggung jawab, orang tua saya memutuskan untuk bercerai. Saya mengatakan semua ini kepada Anda hanya untuk menunjukkan bahwa masa remaja saya sungguh seperti tai. Saya kehilangan semua teman saya, komunitas saya, hak hukum saya, dan keluarga saya hanya dalam 9 bulan saja. Terapi saya ketika saya berusia 20 tahun menyebut ini dengan istilah suatu pengalaman yang sungguh traumatis. Dan saya bakal menghabiskan setidaknya 10 tahun ke depan untuk bekerja keras menerima masa kelam itu. Supaya tumbuh menjadi orang yang tak terlampau depresif, meski masih tetap brengsek. Masalah di rumah saya saat itu sama sekali bukan diakibatkan oleh ucapan atau tindakan buruk, tapi lebih karena semua hal buruk yang harusnya dikatakan atau dilakukan, namun tidak terlaksana. Keluarga kami membina rumah tangga dengan cara yang sama seperti Warren Buffett menghasilkan uang, atau cara Jenna Jameson menggeliat di atas ranjang. Kami juaranya. Bisa saja rumah kami terbakar habis dan kami masih berkata, "Oh tidak, semuanya baik-baik saja. Sedikit hangat sih, tapi sungguh semuanya baik-baik aja." Ketika orang tua saya bercerai, tidak ada piring yang pecah, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada saling teriak tentang ini dan itu. Mereka menyempatkan diri untuk meyakinkan saya dan abang saya bahwa kejadian ini terjadi sama sekali bukan akibat kesalahan kami. Kami diberi sesi tanya jawab. Anda tidak salah membaca tentang logistik dengan kesepakatan baru di kehidupan yang baru. Tidak ada tangis yang pecah, tidak ada suara yang meninggi. Saya dan abang saya mencoba menguping pembicaraan empat mata ayah dan ibu saya. Dan satu-satunya petunjuk yang terdengar secara jernih adalah tidak ada di antara kita yang selingkuh. Oh bagus, ruangan cuma sedikit hangat sih, tapi sungguh tidak ada yang terbakar, semuanya baik-baik saja. Orang tua kami adalah orang yang baik. Saya tidak menyalahkan mereka atas peristiwa ini. Sekali lagi, saya sangat mencintai mereka. Mereka mempunyai kisah dan perjalanan hidup sendiri, sama seperti semua orang tua. Dan sama seperti yang dilakukan orang tua dari orang tua kita.
Dan sama seperti semua orang tua saya dengan penuh kesadaran meneruskan sebagian masalah mereka pada saya, seperti yang kemungkinan saya wariskan ke anak-anak saya. Ketika tetek bengek pengalaman traumatis semacam ini terjadi dalam kehidupan kita, secara tidak sadar kita mulai merasa seolah masalah ini tidak akan pernah mampu kita selesaikan. Dan asumsi ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini membuat kita merasa sedih dan tak berdaya. Tetapi ini juga mengakibatkan hal lain. Jika kita punya masalah yang tidak terselesaikan, alam bawah sadar kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak istimewa atau gagal dalam arti tertentu. Bahwa kita entah bagaimana tidak seperti orang lain. Dan karena itu beberapa aturan berlaku berbeda untuk kita. Alasannya sederhana, kita merasa istimewa. Rasa sakit dari masa remaja saya menuntun ke jalan keistimewaan sepanjang masa dewasa awal saya. Mirip dengan keistimewaan Jimmy bermain di kancah dunia bisnis, di mana dia berpura-pura sukses besar. Keistimewaan saya ada di dunia percintaan dengan para wanita. Trauma saya membelit seputar isu keintiman dan penerimaan. Jadi saya merasakan ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang secara berlebihan, untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa memang dicintai dan diterima setiap waktu. Dan sebagai dampaknya saya mengejar-ngejar perempuan seperti pemahat yang mengejar boneka salju yang terbuat dari kokain. Saya bercinta dengan panas dan kemudian langsung tercekik. Saya menjadi seorang buaya darat, tak dewasa, egois namun kadang berkarisma. Dan saya menjalin rangkaian panjang hubungan yang dangkal dan tidak sehat selama hampir 10 tahun. Bukan melulu seks yang saya inginkan, meski itu juga menyenangkan. Yang saya cari adalah peneguhan, bahwa saya diinginkan, bahwa saya dicintai, bahwa saya untuk pertama kalinya seingat saya dianggap berharga. Kebutuhan untuk mendapatkan peneguhan ini dengan cepat menjelma menjadi sebuah kebiasaan mental untuk mengistimewakan dan melebih-lebihkan diri sendiri. Saya merasa berhak untuk mengatakan atau melakukan apapun yang saya inginkan, untuk menghancurkan kepercayaan seseorang, untuk mengabaikan perasaan orang lain, dan kemudian perbaikinya lagi dengan permintaan maaf yang penuh omong kosong dan kebusukan. Meskipun periode ini tentu punya momen yang menyenangkan dan menggembirakan, dan saya berjumpa dengan beberapa wanita yang luar biasa seluruh hidupnya, saya kurang lebih hancur seperti puing. Saya cukup sering tidak punya pekerjaan, numpang tidur di sofa teman, atau tinggal dengan ibu saya, minum-minum lebih dari yang seharusnya, menyingkirkan beberapa teman, dan ketika saya bertemu dengan wanita yang saya sangat sukai, sikap saya yang egois cepat meluluh lantahkan semuanya. Semakin dalam rasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita, dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. 1. Saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. 2. Saya payah dan kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Jadi kedua hal tersebut berlawanan, tapi inti keegoisannya sama. Dalam kenyataannya, Anda akan sering melihat orang-orang yang bergantian menerapkan yang pertama atau yang kedua. Entah mereka sedang berada di atas atau di bawah roda nasib. Tergantung masanya atau seberapa baik mereka mengatasi kecanduan mereka pada saat itu. Sebagian besar orang yang tepat saat mengidentifikasi orang-orang seperti Jimmy sebagai orang yang narsis dan haus perhatian, itu karena dia terang-terangan masuk dalam penghargaan diri yang delusional itu. Namun apa yang keliru diidentifikasi kebanyakan orang mengenainya adalah bahwa dia terus-menerus merasa rendah diri dan tidak berharga di dunia. Sebab segala sesuatu untuk merancang kehidupan secara sedemikian rupa sehingga menampilkan Anda sebagai korban yang serba lemah, menuntut keegoisan yang sama besar untuk motif yang sebaliknya. Seorang butuh kepongahan delusional dan energi yang sama besarnya, baik untuk terus-menerus memelihara keyakinan bahwa dirinya memiliki segunung masalah yang tidak dapat diurai, maupun untuk meyakini bahwa dirinya adalah orang yang tanpa celah sama sekali. Sejatinya tidak ada yang disebut masalah pribadi.
Jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang lain juga memilikinya, entah dulu, sekarang, atau esok. Dan orang itu bisa jadi seseorang yang Anda kenal. Kesadaran ini tidak mengurangi masalah yang Anda hadapi, atau tidak membuat rasa sakit hati Anda hilang. Juga bukan berarti Anda bukan korban atas suatu situasi. Ini hanya mau mengatakan bahwa Anda tidak istimewa. Seringkali inilah kesadaran yang harus Anda ambil, bahwa siapa Anda, apa masalah Anda, itu bukanlah sesuatu yang istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya, telah, maupun esok akan menderita. Sebagai langkah pertama dan terpenting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun entah kenapa, tampaknya semakin banyak saja orang, terutama anak muda, melupakan hal itu. Sejumlah profesor dan pendidik menengarai kurangnya ketahanan emosional dan terlalu dominannya kebutuhan yang egois di kalangan kaum muda sekarang. Sangat umum kita jumpai praktik ditariknya buku-buku dari dalam kelas hanya karena alasan bahwa buku tersebut akan membuat seseorang merasa buruk. Para pembicara dan profesor diteriaki untuk turun dan dicekal di kampus-kampus atas tuduhan penistaan. Padahal itu hanyalah hal remeh. Sesepele orang yang tak memberi opini bahwa kemungkinan beberapa kostum Halloween tak seofensif yang orang-orang kira. Penasehat sekolah menengarai bahwa kita ini lebih banyak siswa dibanding sebelum-sebelumnya, yang menunjukkan tanda-tanda stres atas pengalaman sehari-hari di kampus yang sebenarnya wajar-wajar saja, seperti pertengkaran dengan teman sekamar atau mendapat nilai rendah di kelas. Aneh, pada usia di mana kita seharusnya lebih terikat satu sama lain, keistimewaan selalu tampak berada di atas segala-galanya. Suatu aspek dari teknologi terkini tampaknya membolehkan rasa ketidaknyamanan kita untuk membuat onar untuk pertama kalinya. Semakin banyak kebebasan yang diberikan untuk mengekspresikan diri kita, semakin ingin terbebas dari urusan dengan siapapun yang mungkin tidak sependapat dengan kita, atau yang membuat kita jengkel. Semakin kita dihadapkan pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita naik pitam atas keberadaan sudut pandang tersebut. Semakin hidup kita mudah dan bebas dari masalah, kita semakin merasa berhak untuk mendapatkan yang bahkan lebih baik lagi. Manfaat-manfaat internet dan media sosial tidak perlu dipantah lagi. Dalam berbagai hal, ini adalah momen terbaik dalam sejarah kehidupan. Namun mungkin teknologi ini mempunyai efek samping sosial yang tidak diinginkan. Mungkin teknologi yang telah membebaskan dan mendidik banyak orang ini secara bersamaan juga membuat mereka merajuk untuk meminta lebih diistimewakan. Tirani keistimewaan. Sebagian besar dari antara kita bisa dikategorikan biasa-biasa saja pada hampir semua hal yang kita kerjakan. Bahkan meskipun Anda istimewa di suatu hal, kemungkinan yang ada adalah bahwa Anda berada di tengah-tengah atau justru di bawah rata-rata pada hal lainnya. Seperti itulah kodrat kehidupan. Agar bisa benar-benar luar biasa pada suatu hal, Anda harus mendedikasikan waktu dan energi yang sedemikian besar terhadapnya. Oleh karena itu, kita semua memiliki waktu dan energi yang terbatas. Hanya sedikit dari antara kita yang bisa menjadi istimewa di lebih dari satu bidang. Kita bisa kemudian mengatakan bahwa secara statistik, kecil kemungkinannya setiap orang akan menjadi seorang penampil yang luar biasa dalam semua area panggung kehidupan, atau bahkan dalam banyak bidang kehidupan mereka. Pelaku bisnis yang brilian seringkali gagal dalam kehidupan pribadi mereka. Para atlet yang luar biasa juga seringkali berpikiran dangkal dan berotak udang. Banyak selebritas yang kemungkinan tidak tahu adat setali tiga uang dengan orang yang menganga melihat mereka dan membututi setiap langkah mereka. Kita semua sebagian besar adalah orang-orang biasa saja, namun hanya mereka yang ekstrem sajalah yang mendapat semua publisitas. Pada dasarnya kita sudah tahu tentang hal ini, tetapi kita jarang memikirkannya atau membicarakannya. Dan pastinya kita tidak pernah mendiskusikan mengapa hal ini bisa menjadi sebuah masalah. Mempunyai internet, Google, Facebook, YouTube, dan akses ke 500-an saluran televisi sungguh mengagumkan. Namun perhatian kita tidak ada batasnya.
Tidak mungkin kita dapat memproses gelombang pasang informasi yang menerjang kita setiap waktu. Karena itu satu-satunya yang mampu menerobos dan menarik perhatian kita adalah potongan informasi yang benar-benar istimewa, sebesar 99,999%. Sepanjang hari, setiap hari kita dibanjiri dengan hal-hal yang luar biasa, terbaik dari yang terbaik, terburuk dari yang terburuk, prestasi yang paling memukau, lelucon yang paling konyol, berita yang paling mengecewakan, ancaman yang paling menakutkan, non-stop. Hidup kita sekarang ini diisi dengan informasi dari sisi ekstrim kurva lonceng pengalaman manusia. Karena dalam bisnis media inilah yang menjadi pusat perhatian, dan pusat perhatian menghasilkan uang. Itulah alasan utamanya. Padahal mayoritas kehidupan berada di level tengah yang membosankan. Kehidupan yang tidak istimewa, tapi biasa saja. Banjir bandang informasi ekstrim ini telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa keistimewaan adalah suatu standar kenormalan yang baru. Dan karena kita adalah orang yang biasa-biasa saja, luapan informasi yang memuat segala hal yang istimewa membuat kita merasa rapuh dan putus asa, karena jelas kita bagaimanapun juga tidak cukup bagus. Jadi semakin lama kita semakin merasa perlu untuk mendapat kompensasi melalui pengistimewaan diri dan aneka ketergantungan. Kita menggunakan satu-satunya cara yang kita tahu benar, entah dengan mengistimewakan diri sendiri atau mengistimewakan orang lain. Beberapa di antara kita melakukannya dengan cara mengerjakan petuah-petuah cepat kaya. Lainnya dengan melintasi samudera demi menyelamatkan bayi-bayi yang kelaparan di Afrika. Lainnya berusaha tampil menonjol di sekolah dan memenangkan setiap penghargaan. Lainnya dengan menembaki sekolah. Lainnya dengan melakukan seks yang sembarang dengan makhluk, asalkan bisa bersuara dan bernapas. Inilah yang menyatukan budaya keistimewaan yang sedang berkembang seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Angkatan yang lahir di era milenium sering disalahkan atas pergeseran budaya ini. Namun sepertinya karena mereka adalah generasi yang paling terlibat dan terlihat, kenyataannya kecenderungan ke arah keistimewaan ini muncul hampir di semua komunitas. Dan saya yakin ini terhubung dengan keistimewaan yang didorong oleh media massa. Masalahnya adalah bahwa menjalarnya teknologi dan pemasaran massal menghancurkan banyak harapan orang-orang yang terhadap diri mereka sendiri. Mengenang suatu keistimewaan membuat orang-orang merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Membuat mereka merasa bahwa mereka harus menjadi lebih ekstrim, lebih radikal, lebih percaya diri agar bisa diperhatikan atau bisa diperhitungkan. Ketika saya muda, ketidaknyamanan seputar keintiman kian diperburuk dengan semua narasi tentang maskulinitas yang konyol yang disebarkan melalui budaya pop. Ada beberapa kisah tersebut masih beredar. Untuk menjadi seorang pria yang cool, Anda harus ikut party seperti bintang rock supaya dihormati. Anda harus digilai wanita-wanita. Seks adalah hal paling berharga yang harus dicapai oleh pria. Oleh karena itu, layak untuk mengorbankan apapun, termasuk martabat Anda sendiri untuk mendapatkannya. Gempuran omong kosong yang tidak realistis dari media ini menciptakan perasaan ketidaknyamanan dalam diri kita, dengan terlampau sering menampilkan pada kita sebuah standar yang tidak masuk akal dan mustahil dihidupi. Kita tidak hanya akan merasa tetap terpojok oleh masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita juga akan menjadi seperti pecundang. Dengan satu pencarian sederhana lewat Google saja akan muncul ribuan orang tanpa problem yang kita miliki itu. Teknologi telah menyelesaikan masalah ekonomi di masa lalu dengan memberi kita masalah psikologis baru. Internet bukan hanya menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan, keraguan diri, dan rasa malu bagi siapa saja. Tetapi jika saya tidak akan menjadi istimewa atau luar biasa, lantas apa gunanya hidup? Kenyataan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa telah menjadi bagian dari budaya kita yang kita anut saat sekarang ini. Para pesohor mengatakannya, taipan bisnis mengatakannya, politikus mengatakannya, bahkan Oprah mengatakannya. Jadi, ini pasti benar. Semua orang dan setiap dari antara kita bisa menjadi luar biasa. Kita semua berhak menerima suatu keagungan. Fakta bahwa pernyataan tersebut secara inherent kontradiktif. Ngomong-ngomong
ngomong, jika setiap orang luar biasa, artinya tidak ada seorang pun yang luar biasa. Luput dari perhatian sebagian besar orang, dan alih-alih menanyakan apa yang sesungguhnya bisa kita raih dan tidak bisa kita raih, kita telan mentah-mentah pesan tersebut dan masih meminta lebih. Menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan. Perhatikan hal buruk yang Anda hadapi adalah berada di tengah kawanan, di tengah kurva lonceng, saat standar kesuksesan suatu budaya adalah dengan menjadi luar biasa. Maka akan menjadi lebih baik berada di sudut bawah kurva lonceng tersebut daripada di tengah, karena di sana minimal Anda masih dianggap istimewa dan berhak menerima perhatian. Banyak orang memilih strategi ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka lah yang paling menderita atau paling tertindas atau yang paling menjadi korban. Banyak orang takut menerima diri mereka yang sedang-sedang saja, karena mereka yakin bahwa jika mereka menerimanya, mereka tidak akan pernah mencapai apapun, tidak akan pernah berubah jadi lebih baik, dan hidup mereka tidak akan memiliki arti. Pemikiran semacam ini berbahaya. Begitu Anda menerima premis bahwa kehidupan akan berharga hanya jika benar-benar penting dan besar, maka dasarnya Anda menerima fakta bahwa sebagian besar populasi manusia, termasuk Anda, payah dan tidak berharga. Dan pola pikir ini dapat dengan cepat berubah menjadi bencana bagi Anda sendiri dan orang lain. Segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di satu bidang meraih posisi tersebut bukan karena mereka meyakini diri mereka sendiri istimewa. Sebaliknya, mereka menjadi luar biasa karena mereka terobsesi dengan perbaikan. Dan obsesi ini berasal dari keyakinan yang tidak pernah salah bahwa mereka dalam kenyataannya sama sekali tidak istimewa. Ini adalah anti-istimewa. Orang-orang yang hebat dalam suatu hal menjadi hebat karena mereka mengerti bahwa mereka belum benar-benar luar biasa. Mereka biasa saja, masuk golongan rata-rata, dan bahwasanya mereka bisa menjadi jauh lebih baik. Segala nasihat tentang setiap orang yang bisa menjadi luar biasa dan meraih kesuksesan besar pada dasarnya hanyalah menyenangkan ego Anda. Ini adalah sebuah pesan yang membuat Anda merasa enak dan lega. Namun pada kenyataannya, ini ibarat kalori yang membuat Anda secara emosional gemuk dan membengkak, seperti Big Mac untuk jiwa dan benak Anda. Tiket untuk meraih kesehatan emosional sama halnya dengan kesehatan fisik datang dari sayur-sayuran yang Anda makan, yaitu menerima kebenaran hidup yang hambar dan biasa. Dan kebenaran seperti tindakan Anda sebenarnya tidak berarti banyak dalam keseluruhan perjalanan sejarah. Dan sebagian besar hidup Anda akan berjalan membosankan dan tidak berharga. Dan itu wajar. Resep sayuran ini akan terasa pahit awalnya, sangat tidak enak. Anda akan berusaha menghindarinya. Namun sekali tercerna, tubuh Anda akan terbangun dengan perasaan yang lebih kokoh dan lebih hidup. Setelah itu, tekanan yang sebelumnya Anda rasakan akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal besar berikutnya. Akan menopang Anda untuk berdiri tegak. Tekanan dan kecemasan karena selalu merasa tidak cukup dan terus-menerus perlu membuktikan kepada diri Anda sendiri akan menghilang, dan pengetahuan serta penerimaan terhadap eksistensi Anda sendiri yang sedang-sedang saja akan benar-benar membebaskan Anda untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin Anda selesaikan tanpa penilaian dan ekspektasi yang muluk-muluk. Anda akan mampu mengapresiasi pengalaman-pengalaman sederhana di hidup Anda. Nikmatnya pertemanan yang simpel, menciptakan sesuatu, membantu seseorang yang membutuhkan, membaca buku bagus, tertawa bersama seseorang yang Anda sayangi. Terdengar membosankan, bukan? Mungkin karena hal-hal semacam ini biasa saja, namun juga mungkin karena suatu alasan. Itulah yang benar-benar berarti. Oke teman-teman, kita selesai membaca buku Seni untuk Bersikap Masa Bodoh bab 3. Untuk besok kita akan melanjutkan baca bab 4 ya, di halaman 75 ya. Oke, terima kasih sudah menyimak bacaannya. Bye. Oh ya teman-teman, kalau kamu suka untuk channel video yang udah saya buat, please jangan lupa subscribe untuk mendukung channel-channel saya berikutnya. Thank you.